Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan bagi kita untuk melaksanakan kewajiban salawat dan salam senantiasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang muqaddimah ataupun tentang pendahuluan bagaimana kita mempelajari daripada sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi acuan kita ketika kita salat, ya, khususnya di dalam ibadah dan khususnya ketika kita salat, sebagaimana sabda beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat, dan itu adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah merintahkan bagi kita untuk melaksanakan suatu amalan yang di dalamnya ada penegasan untuk mengikuti bagaimana cara beribadah melalui atau beribadah cara yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, maka wajib kita untuk mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi dikatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat, ya. Artinya ini penegasan dari Rasulullah untuk betul-betul kita belajar bagaimana kita salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya solat, sebagaimana Rasulullah juga menekankan kepada kita untuk ketika kita melaksanakan haji, ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah contoh dariku bagaimana kalian melaksanakan ibadah haji. Dan tentunya haji yang kita lakukan juga sama dengan apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar bagaimana beliau melaksanakan haji, kemudian kita mengikuti. Dan juga pada malam hari ini juga seperti itu, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita jelaskan. Tentunya ini adalah menjadi perincian, menjadi patokan bagi kita untuk memperbaiki bagaimana salat kita ke depannya. Bukan saya katakan salat yang kita lakukan selama ini salah semua, bukan. Ya, bukan. Ya, artinya apa? Kita melihat kepastian daripada salat yang kita lakukan sekarang ini apakah sesuai dengan perintah Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sahabat dulu salat, ketika melihat Rasulullah salat, maka Rasulullah memerintahkan kepada mereka, kalian salat sebagaimana melihatku salat. Ya, di zaman kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Tentunya bagaimana cara kita melihat Rasulullah salat, tentunya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga diantarkan oleh pemahaman para fuqaha, para ahli fikih, dan kemudian para ahli hadis juga di dalamnya. Maka darinya kita belajar untuk bagaimana memperbaiki salat kita, yaitu mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita juga sudah jelaskan tentang muqaddimah, bagaimana cara kita memahami para aimmatul madzhab, yaitu para imam mazhab yang ada di tengah-tengah kita. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, dan ada Imam Ahmad bin Hanbal, yang semuanya mengedepankan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau seandainya hadis itu sahih, maka juga itu adalah pendapatku. Artinya juga Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya kalian mendapatkan perkataanku dalam kitabku yang berseberangan dengan hadis, maka tinggalkan perkataanku, ikutilah hadis. Dan juga dalam perwasiat dia yang lain mengatakan bahwasanya, janganlah engkau berpaling daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna untuk mengikuti perkataan seorang. Ya, ini menegaskan bahwasanya tentunya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula daripada pendapat. Bukan kita tidak memahami atau tidak mengikuti pendapat mereka. Mereka sendiri mewasiatkan kepada kita untuk betul-betul kita memegang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka juga berpendapat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengawali daripada sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama itu sudah mafhum, yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu sudah mafhum, ya. Saya tidak berpanjang lebar tentang menghadap kiblat di sini, ya. Kalau seandainya kita dalam keadaan
normal, maka jelas kiblat kita. Yang ingin saya tegaskan di sini, kemarin kita sudah singgung bagaimana ketika kita dalam kondisi kita perjalanan, khususnya ketika kita hadir daripada Jakarta untuk menuju Surabaya, biasanya subuh banyak yang terlewatkan. Maka di sini disyaratkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, artinya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ini yang kebanyakan di antara kita ketika perjalanan malam sampai ke Jayapura jam 6 atau jam 7 subuhnya kita lewat. Ini bahaya. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita sholat di kendaraan. Beliau SAW rukuk dan sujud di atas kendaraan beliau dengan cara menganggukkan kepala beliau, dengan menjadikan gerakan sujud lebih rendah daripada gerakan rukuk. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dan dinilai sahih, ya. Jadi inilah yang menjadi patokan kita untuk tetap melaksanakan sholat di dalam kendaraan sampai dalam pesawat. Cukup kita duduk sholat dengan isyarat. Takbir ya sama sebagaimana sholatnya kita, ya niat dalam hati, takbir, baca iftitah, baca al-fatihah, baca surat pendek. Kemudian kita ruku isyarat Allahu Akbar, ya ruku isyarat saja. Baca zikir ruku, sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud Allahu Akbar. Jadikan gerakan sujud yang diriwayatkan oleh hadis Ahmad dan Tirmidzi lebih pendek daripada gerakan ruku. Kemudian kita duduk di antara dua sujud sama posisinya seperti itu, sujud lagi, bangkit lagi, Allahu Akbar 2 rakaat. Ini diulangi. Tahiyat juga sama dengan tahiyat kita. Artinya Rasulullah SAW menekankan kepada kita tidak ada alasan bagi laki-laki untuk meninggalkan sholat. Sampai orang sakit pun juga diperintahkan untuk sholat. Ya. Mungkin ini cukup bagi kita masalah menghadap kiblat. Kemudian di dalam sholat yaitu adalah berdiri, ya berdiri. Wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan berdiri dengan khusyuk, ya khusyuk. Di sini saya ingin tegaskan lagi bahwasanya ketika kita berdiri ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya mungkin kalau kita berdiri sudah paham semua, kaki di bawah, kepala di atas, sudah jelas baik berdiri, Pak. Cuman maksud saya di sini adalah menekankan bagaimana posisi kita berdiri. Ini yang kita sering kita lihat, ya bukan salah, tetapi mungkin perlu direvisi, perlu diperbaiki sedikit. Ya, di dalam riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau selalu ketika dia berdiri, dia itu menghadapkan seluruh anggota tubuhnya sampai telapak kaki. Ini yang saya katakan. Ya, telapak kaki kita ketika kita berdiri, ya maaf Pak ya saya berdiri. Biasanya kita ini berdiri kebanyakan begini Pak. Ya. Yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri. Kebanyakan kita seperti itu. Karena kita dulu diajari berdiri, cuman kita tidak diajari perincian berdiri bagaimana. Ya. Sebetulnya cara berdiri kita itu adalah menghadapkan seluruh anggota tubuh kita termasuk telapak kaki. Nah, telapak kaki kita ini menghadap ke depan. Kalau begini menghadap ke mana? Ya, menghadap kanan kiri. Ya, serong kanan, serong kiri. Dan ini posisi enak sebetulnya untuk kita sholat, ya. Karena ini sudah kebiasaan seperti ini. Cuman ketika kita rubah seperti ini nggak enak, Pak. Ya, kita juga di awal-awal biasanya begini, terus kita diajari dalam riwayat tersebut harus begini, di awal-awal nggak enak kita. Tapi kita berusaha untuk belajar berdirinya, ya, belajar berdiri, ya. Itu masalah berdiri, ya, saya tidak berpanjang lebar di situ. Kemudian hal yang perlu diperhatikan, kemarin kita sudah bahas, yaitu tentang meletakkan sutroh. Ketika kita sholat, meletakkan sutroh. Sampai sholat sunnah pun, bahkan Nabi SAW menegaskan di sini, la tusalli illa ila sutrotin, wa la tada' ahadan yamur baina yadaik, fa in aba faltuqatil, fa inna ma'hul qarin. Jangan engkau sholat kecuali menghadap ke sutroh. Ini perintah Rasulullah. Ya, la tusalli illa ila sutrotin. Jangan sekali-kali kamu sholat kecuali menghadap ke sutroh. Apa itu sutroh? Sutroh itu pembatas, benda, barang yang kita bisa jadikan membatas kita antara sujud kita dengan orang yang lewat di depan kita. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan wajibnya sholat kita menghadap sutroh. Ya, makanya di beberapa masjid itu ada mereka bikin papan, ya. Atau mereka kalau tidak ada papan seperti itu di tiang, di belakang tiang. Sahabat dulu sholat, bahkan Nabi SAW kadang dia sholat di belakang tiang. Tiang dijadikan sutra oleh Rasulullah SAW. Ya, kadang dia sholat di kamarnya, ranjangnya itu dijadikan sutra. Padahal secara pikiran kita tidak ada orang lewat kok, tapi Nabi masih menjadikan ranjang itu sebagai sutrohnya. Ya, karena memang penegasan dari Nabi, jangan engkau sholat kecuali menghadap ke sutra.
Kita sholat sunnah, ya kita sholat sunnah. Kalau seandainya nggak ada sutroh, nggak ada pembatas dinding, kita merapat ke depan. Dinding depan itulah yang kita jadikan sutroh. Ya. Bagaimana dengan nilai pahalanya? Ya, perintahnya jelas. Ya beda orang yang pakai sutroh dengan yang tidak pakai sutroh, ini beda. Walaupun sama-sama sholat, tetapi kondisinya adalah beda karena perintah Rasulullah memang begitu. Jika salah seorang di antara kamu sholat menghadap sutroh, maka hendaklah yang mendekat kepadanya. Ya, jadi betul-betul kita mendekat kepada sutroh. Ya, sutroh. Kemudian, ya. Ada pelarangan kita menghadap ke kubur, solat menghadap ke kubur. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam melarang solat menghadap ke kubur dengan sabda beliau, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Ya, hadis. Ya, di sini disampaikan bahwasanya la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian salat menghadap ke kubur dan janganlah kalian duduk di atasnya. Nah, ini bapak-bapak ya, biasanya kita berziarah kubur, kadang menunggu pemakaman sampai digali sampai selesainya, menunggu kita duduk biasanya. Duduknya kita biasanya di atas kubur. Ya. Nabi mengatakan la tajlisu alaiha, jangan kau duduk di atasnya. Artinya apa? Penghormatan kita kepada sesama muslim. Beliau wafat, beliau meninggal, muslim meninggal, tetapi penghormatan kita sebagaimana mereka tetap hidup. Kalau kita duduk pas di atas kepalanya, sama saja kita duduki. Ya. Nah, ini adab kita ketika kita berada di mana? Di dalam kubur. Di daerah pekuburan. Ya. Pernah suatu saat saya diminta, ya enggak tahu karena kebiasaan habis ditanam, habis dikubur kita ada tausiah sedikit. Kita diminta untuk tausiah. Saya jelaskan masalah hadis ini. Jadi saya jelaskan, saya lebih senang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kulit dan bajuku itu lebih baik dimakan api daripada saya harus duduk di atas kubur. Oh, ibu-ibu langsung berdiri semua. Ya. Mengapa mereka duduk di atas kubur? Karena mereka mungkin tidak mendengar hadis ini. Ya, kalau kita sudah mendengar, janganlah kita duduk di atas kubur. Ya. Baik. Kemudian untuk memasuki kepada sholat, biasanya yang kita lakukan pertama apa? Ketika kita sholat, Pak, apa yang kita lakukan pertama? Niat. Niat. Apa itu niat? Nah, ini kita harus jelaskan. Apa itu niat? Di mana letak niat? Bolehkah kita melafazkan niat? Ya. Perlukah kita melafazkan niat? Siapakah yang boleh melafazkan niat? Nah, ini pembahasannya kalau dalam fikih itu panjang ya, tapi kita harus bahas satu-satu. Ya, tidak apa-apa kita sabar supaya mengapa ketika kita rincikan, kita pahami, kemudian kita coba telah dengan sholat kita. Ya, apa itu niat? Niat adalah menyengaja untuk melakukan sesuatu. Al-qasdu itu namanya niat. Ya. Niat letaknya di mana? Niat letaknya di hati. Sepakat? Sepakat niat letaknya di hati. Ya. Bolehkah kita melafazkan niat? Kira-kira? Hah? Boleh? Apakah orang yang melafazkan niat itu sudah berniat? Niat letaknya di hati. Bolehkah kita melafazkan niat? Boleh. Apakah orang yang melafazkan niat itu sudah berniat? Belum tentu. Perlukah kita melafazkan niat? Nah. Tidak. Tergantung situasi. Kalau lagi hujan. Baik. Terus bagaimana pendapat ulama fikih tentang niat? Nah, ini kita nggak bisa kita bukan mujtahid. Kita bukan umat yang bisa berijtihad. Maka kita coba merujuk kepada ulama fikih, ya. Adakah hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat dia berniat?
Taib. Niat tadi dikatakan adalah al-qasdu. Ya, menurut Imam An-Nawawi, niat itu adalah al-qasdu, menyengaja untuk melakukan sesuatu. Ya, al-qasdu. Artinya apa? Menyengaja, ya. Menyengaja untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau orang berniat berarti dia menyengaja, sengaja. Kenapa kamu sholat asar tidak sengaja? Berarti dia tak niat. Ya. Terus kenapa kalau kamu sholat kalau kamu tidak sengaja? Ya, iseng aja. Ya. Imam Nawawi mengatakan an-niyatu adalah al-qasdu, yaitu menyengaja. Betul-betul kita menyengaja. Artinya apa? Ketika seorang sholat, maka harus mengkonsentrasikan pikirannya terhadap sholat yang tengah dikerjakannya dan sifat-sifatnya yang wajib. Ya. Ia ingat seperti bahwa ia sedang sholat zuhur, sholat fardu dan lain sebagainya. Imam Nawawi mengatakan niat adalah al-qasdu, maksudnya seseorang yang sholat maka harus mengkonsentrasikan pikirannya terhadap sholat yang tengah dikerjakannya. Maka itulah bagian daripada khusyuk. Ya. Karena kebanyakan diantara kita kadang kita sholat mengikuti imam, gerak dan rukuknya dan sebagainya, tapi kadang pikiran kita melayang. Ya. Maka berusaha kita untuk menghadirkan niat, dan niat itu adalah letaknya di hati. Dan mereka sepakat, ulama fikih yang 4 itu, niat letaknya adalah dan mereka ulama fikih yang 4 itu niat adalah letaknya di hati, dan mereka bersepakat. Ya. Dan mereka bersepakat. Apa kata Imam Syafi'i dengan niat? Saya bawa di sini kitab Al-Um, yaitu adalah karya besar daripada Imam Asy-Syafi'i. Beliau di sini menjelaskan tentang niat. Ya. Adapun niat tidak menjadi pengganti takbir. Adapun niat tidak menjadi pengganti takbir, dan niat tidak sah kecuali bersamaan dengan takbir, tidak mendahului takbir, dan tidak pula setelahnya. Ya. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i? Niat tidak menjadi pengganti takbir, dan niat tidak sah kecuali bersamaan dengan takbir, tidak mendahului takbir, dan tidak pula setelahnya. Berarti niat letaknya di hati. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, ketika kita bertakbir, ya, harus mantapkan niat dalam hati, dan niat tidak sah kecuali bersamaan dengan takbir. Ya. Apakah orang melafazkan itu karena bahasa Arab, ya, usolli fardhol maghribi itu bahasa Arab. Ya. Usolli fardhol maghribi salasa raka'atim mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Boleh? Boleh? Boleh. Boleh, Pak? Boleh, ya? Hah? Menurut Imam Syafi'i katanya tidak benar, mendahului. Yang dimaksudkan niat itu adalah yang ada di hati. Yang kita ucapkan bukan niat. Ya. Boleh nggak saya mengucapkan sholli fardhol maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar? Boleh. Perlu ke tidak? Katanya boleh. Ya. Bapak sebelum takbiratul ihram baca WA, boleh nggak? Sebelum takbiratul ihram ada telepon masuk, Bapak jawab, boleh nggak? Sebelum Bapak takbiratul ihram, boleh nggak? Hah?
Maksud saya ketika Bapak sebelum takbiratul ihram, sebelum Allah takbiratul ihram yang pertama apa ya? Kemudian ada WA masuk. Bapak baca dulu. Boleh nggak? Perlu nggak? Tidak perlu, Pak. Berarti usolli boleh? Boleh. Perlu? Karena mengapa? Baik, dengarkan. Karena mengapa? Tadi dikatakan bahwasanya niat letaknya di hati. Maka ketika orang usolli fardhul maghribi Selasa rakaat sampai selesai Allahu Akbar tapi hatinya tidak berniat, boleh nggak? Tidak boleh. Ya. Tapi apakah perlu kita melafazkan niat? Boleh, tetapi tidak perlu. Gimana Mas? Jelaskan coba gitu. Masalahnya itu diajarkan bertahun-tahun. Iya, toyib. Coba kita dari mana asal kita diajari dulu tersebut, maka kita coba telusuri, ya. Kita coba telusuri hal tersebut, ya. Bukan saya katakan tidak sah salat orang yang usolli fardhul isya arba rakaat mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi taala. Allahu akbar. Bukan saya katakan tidak sah. Ya, sabar dulu, ya. Al-qaulul ladzi yabihu bihi qaulun niyyah bil jahar. Ada sebuah pendapat yang membolehkan tentang melafazkan niat. Ya. Siapakah dia? Kalau seandainya melihat daripada a'immatul madzhab, para imam madhab yang 4 tersebut, mereka bersepakat niat letaknya di hati. Didengar? Tidak. Berarti dilafazkan? Tidak. Ternyata ada sebuah pendapat yang membolehkan atau bahkan dia menganjurkan wa talaffudhu sunnah, dan melafazkan niat itu adalah sunnah. Ada sebuah pendapat yaitu daripada kalangan madhab Asy-Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i ini ulama yang mengembangkan pemikiran dan pendapat Imam Syafi'i. Kita juga madhab Syafi'i, ya, berarti kita yang mengembangkan. Dan coba apa yang dikatakan oleh beliau? Beliau adalah Abu Abdullah Az-Zubairi, yaitu madhab Asy-Syafi'iyah, ya. Akhta'a fi fahmi qauli Syafi'i idza nawa hajjan wa umratan ajza'a wa illam yatalaffaz wa laisa kas-shalah la tasihhu illa bin nutqi. Ini kata beliau, ya. Beliau di sini memahami perkataan Imam Syafi'i. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i? Kalau seandainya seseorang berniat haji dan umroh, maka dia telah cukup baginya walaupun dia tidak melafazkan. Wa laisa kas-shalah, dan bukan seperti solat, la tasihhu illa bin nutqi, tidak sah kecuali dengan nutqi. Nah, inilah yang dijadikan permasalahan. Dia memahami nutqi ini di sini adalah dengan melafazkan. Ya. Di sini beliau memahami kalimat an-nutqu yaitu dengan at-talaffuz. Nutqu dengan at-talaffuz. Apa yang kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, ya, kalau seandainya seseorang berniat, ya, haji dan umroh, ya, maka sudah cukup baginya walaupun dia tidak melafazkan. Dan tetapi bukan seperti solat, maka tidak sah kecuali dengan nutqun. Nutqun itu beliau Abdullah Az-Zubairi di sini memahami dengan kalimat melafazkan. Nutqun, ya. Beliau memahami nutqun itu dengan melafazkan. Dan inilah yang diajarkan kepada kita, ya. Tetapi ternyata Imam An-Nawawi juga adalah mazhab Asy-Syafi'i, ya, ulama senior daripada mazhab Asy-Syafi'i. Qala ashabuna
Goltun hadza al-qail. Goltun itu artinya salah. Golat, ya, salah. Imam Syafi'i mengatakan, para teman-teman kami mengatakan tentang pendapat beliau, goltun hadza, ini salah. Ya, al-qail, ya. Al-qail maksudnya di sini adalah yang tadi mengatakan an-nutqu di sini melafazkan. Walaysa murad asy-Syafi'i bin nutqi fi shalah hadza bal murad at-takbir. Kata Imam Nawawi, maksud daripada Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan la tasihu illa bin nutqi ini bukan at-talaffuz. Bukan melafazkan, tetapi muradnya, maksudnya di sini adalah at-takbir, yaitu kalimat Allahu Akbar. Ya. Ini kata siapa? Imam An-Nawawi, mazhab Asy-Syafi'i. Jadi mazhab Asy-Syafi'i juga dibantah oleh mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Kemudian qala Ibnu Abil Aizzi Al-Hanafi, ya, lam yakul ahadun minal a'immatil arba'ah la Syafi'i wala ghairuhu bi istirati talaffuz bin niyah. Tidak berkata seseorang pun daripada a'immatul arba'ah, yaitu imam yang 4, dan juga tidak juga Syafi'i dan juga selainnya yang mensyaratkan untuk melafazkan dengan niat. Wa innaman niyat mahalluha fil qalb, ya, dan sesungguhnya niat itu terbatas, yaitu tempatnya hanya di hati. Bittifaqihim, dan mereka sepakat semua itu. Illa anna ba'dal mu'takhirin aujabat talaffuz biha, kecuali ada sebagian ulama mutakhir yang mewajibkan untuk melafazkan dengan niat tersebut. Wa kharaja fajahan fi mazhab Syafi'i, dan dia seorang diri yang menyampaikan itu. Jadi tidak ada ulama pendukung daripada perkataan beliau, ya. Wa huwa masbuqun bil ijma' qablahu, dan sebetulnya, ya, sebetulnya itu sudah didahului tentang ijma', para sepakat ulama bahwasanya niat itu letaknya di hati, ya. Maka dengan pendapat seperti ini, kata Imam Nawawi, ini salah. Yang memahami bahwasanya la tasihu illa bin nutqi, tidak sah kecuali dengan nutkun. Nutkun ini diartikan dengan melafazkan, kata Imam Nawawi, ini salah. An-nutqu di sini maksudnya yaitu adalah at-takbir. Ya, maksudnya adalah at-takbir, bukan melafazkan niat, ya. Tetapi ada sebagian lagi berpendapat bahwasanya boleh seseorang untuk menghilangkan waswas, maka dia melafazkan niat, ya. Bagi siapa? Yang waswas. Yang tidak waswas perlu? Tidak perlu, ya. Tapi apakah selama hidupnya dia waswas terus? Ya. Apa itu waswas? Talbisus syaiton fis shalah. Bisikan syaiton yang diganggukan kepada anak manusia ketika mereka dalam sholat. Maka kita melihat, ya mungkin di sini sudah tidak ada, di tempat lain mungkin ada. Orang yang waswas selalu, dia selalu mengulang-ulang niatnya, ya. Imam sudah mengucapkan Allahu Akbar, sholli fardhul maghribi, sholli waladhdallin, sholli, masih sholli saja. Kalau seandainya dia begini, sudah menghilangkan beberapa keutamaan daripada sholat berjamaah. Berapa keutamaan yang dia sudah hilangkan? Tidak bertakbir bersama imam. Padahal kesempurnaan sholat berjamaah itu adalah mengikuti takbirnya Yang kedua, dia tidak mendengarkan imam membaca Al-Fatihah. Karena mengapa? Dia sibuk dengan melafazkan niat tersebut. Yang ketiga, karena imam sudah mau ruku, dia paksakan diri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena mengapa? Takut terlambat rukunya, padahal hatinya belum. Ya. Maka, ya, perlukah kita melafazkan niat? Ya? Perlu atau tidak? Niat dilafazkan bagi siapa yang? Jadi bapak yang lafazkan niat, berarti bapak kena waswas itu. Ya, waswas, alladzi yuwaswisu. Ya. Nah, tapi kalau ada orang yang melafazkan niat, ya sebelum takbir, ya itu bukan niat, karena niat itu letaknya di hati. Kalau dia melafazkan, sah sholatnya? Sah. Ya, karena mengapa? Dia belum
Yang memasuki seseorang ke sholat itu adalah takbir. Jadi orang baca WA sebelum takbir boleh? Boleh. Boleh atau tidak, Pak? Bapak baca WA sebelum takbir boleh? Boleh, karena Bapak belum masuk sholat. Ya. Bapak kalau sudah Allahu Akbar baru buka WA, ini yang tidak boleh. Kalau belum Allahu Akbar, ya, Bapak baca WA dulu boleh. Ya. Tetapi perlukah ini? Itu permasalahannya. Ya. Masalah niat. Jadi niat letaknya, kata Imam Syafi'i, niat letaknya di hati. Dan tidak sah orang yang berniat yang melakukan sebelum takbiratul ihram atau sesudah takbiratul, niat bersamaan dengan takbir. Ya. Jadi Bapak ketika takbir Allah, dalam hati ini mantapkan. Yang membedakan kita sholat fardu, sholat sunnah apa? Niat kita dalam hati. Pertanyaannya, apakah perlu usolli dalam hati, ya? Usolli fardul maghribi salasa rakaatim mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Perlu ini sampai sepanjang ini? Tidak perlu. Maka ada yang Allah, karena dia baca panjang dalam hati. Ya kan? Nah, kalau ini di sini kata Imam Syafi'i perlunya ta'yin. Ta'yin itu menentukan sholat apa yang sedang kamu kerjakan. Ya. Jadi perlunya kita hanya fardul maghribi saja dalam hati. Allah fardul maghribi, Allahu Akbar, sehingga cepat. Kalau Bapak panjang dalam hati usolli Allah, panjang itu. Ya, karena harus lengkap. Ya. Nah, pertanyaannya, niat apakah dia termasuk syarat sholat atau rukun sholat? Rukun sholat. Rukun ke syarat? Rukun. Rukun itu apa rukun? Rukun itu apa maksudnya? Artinya secara ini bahasa. Wajib sholat, rukun sholat beda lagi. Rukun itu bagian dari rukun Islam. Ada berapa? 5. Apa saja? Syahadat. Jadi kalau tidak ada syahadat berarti ada bagian yang hilang. Ya. Jadi rukun itu adalah bagian daripada pekerjaan tersebut. Ya. Kalau seandainya Bapak katakan niat itu adalah rukun, maka ketika Bapak sudah takbir, ya, dalam hati fardul maghribi, terus Bapak di tengah jalan rakaat ketiga Bapak berubah niat fardul asri. Ya, tadi dikatakan salat maghrib, terus di tengah jalan rakaat kedua Bapak dibisikkan oleh setan, ini bukan salat maghrib loh. Salat apa? Salat isya. Iyo kah? Iyo. Batal nggak salatnya? Ini kan rukun. Rukun itu termasuk bagian. Kalau sudah dikerjakan berarti sudah. Ya. Tapi di tengah jalan ketika Bapak berubah niatnya, was-was tadi dikatakan ini bukan sholat maghrib, sholat apa? Sholat isya. Terus Bapak berkatakan fardul isya dalam hati. Batal nggak sholatnya? Batal. Enggak, niat berubah niat dari sholat maghrib menjadi sholat isya. Karena dibisik oleh makhluk yang satu itu. Oh, bukan sini, Bu. Kan tadi dikatakan rukun. Nah, sekarang pertanyaannya, niat rukun atau syarat? Nah, itu setelah kita pahami baru kita bisa tentukan. Iya, berubah pikiran. Ya, sekarang kita tanya, niat itu rukun atau syarat sholat? Syarat sah sholat. Syarat sah sholat. Ya, ini pendapat siapa? Ya, pendapat imam. Ya, baik. Di sini ulama berbeda pendapat tentang memasukkan rukun, tentang memasukkan niat, apakah termasuk rukun atau syarat. Ya. Di sini kalau mazhab Hambali atau Ahmad bin Hambal, dia memasukkan niat ini termasuk rukun. Ya. Tetapi berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasan niat itu adalah termasuk syarat. Syarat itu harus ada dari takbir sampai salam.
syarat itu harus ada dari takbir sampai salam. Barang siapa syarat ini hilang darinya di tengah-tengah sholat, maka batal sholatnya. Contoh syarat yang lain, Bapak kalau sholat harus berwudu, ya. Ketika Bapak sholat dari rakaat pertama aman, rakaat kedua aman, rakaat ketiga kentut, ya. Bapak paksakan untuk sholat, karena mengapa? Keluar malu, ketahuan kalau saya yang kentut. Sah sholatnya? Tidak sah, ya. Karena mengapa? Syarat itu harus ada dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, Bapak dari takbir rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, ketika Bapak salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tut. Sah sholat Bapak? Sah sholat? Sah. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia tidak lagi salam kedua, itu masih sah. Tayyib. Ketika kita sudah bersalam, wajibnya salam itu satu kali, tidak harus ke kanan. Bapak assalamualaikum sudah, ya, atau condong ke assalamualaikum warahmatullahi, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sah, ya. Karena mengapa? Bapak sudah keluar dari sholat. Tadi dikatakan bahwanya syarat itu harus ada dari takbir sampai salam. Itu namanya syarat. Orang yang berwudu tidak boleh batal sebelum dia keluar dari sholatnya. Dan dia ciri-ciri orang sudah keluar dari sholatnya setelah sah. Permasalahannya ketika asrud, nah itu baru batal. Apes. 4 rakaat yang terakhir asrud, nah itu yang batal. Karena mengapa? Belum keluar daripada sholat, ya. Jadi kalau seandainya niat itu termasuk daripada syarat, niat itu termasuk daripada syarat, maka hukumnya sama dengan orang yang berwudu. Dia tidak boleh berubah dari takbir sampai salam. Maka kata Imam Syafi'i, ketika dia sholat fardu duhuri, ditentukan dalam hati fardu duhuri, rakaat ketiga setan berbisik, ini bukan sholat duhur, sholat apa? Sholat asar. Iyo kah? Iyo. Kemudian kita rubah fardul asri, kata Imam Syafi'i, batal. Karena niatnya berubah di tengah jalan, ya. Nah, maka perlunya di sini ditentukan dalam hati, ya, dalam hati. Supaya mengapa? Ketika setan mengatakan ini bukan sholat duhur, saya sudah jelaskan tadi dalam hati. Iyo kah? Yo, ya. Itu masalah niat, ya. Jadi intinya niat di sini adalah di hati, ya. Perlukah kita melafazkan niat? Tidak perlu, ya, tidak perlu, ya. Mereka berpendapat dan tidak ada sebuah hadis pun yang menjelaskan Nabi membuka sholatnya dengan niat. Ini ulama yang mengatakan seperti itu, ya. Setelah saya tahu begitu, saya tidak mau jadi orang was-was, sehingga saya tidak perlu lagi mengucapkan niat. Nah, kalau Bapak masih mengucapkan niat, cukup yang didengar oleh telinga Bapak, ya. Jangan melafazkan terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sholat. Maka sebagian ulama mengatakan melafazkan niat dengan keras sehingga mengganggu kanan kirinya sholat, hukumnya haram. Ya. Kalau Bapak ingin melafazkan niat, cukup didengar oleh Bapak. Karena mengapa? Bapak ingin memperdengarkan kepada zat yang maha mendengar, bukan kepada orang lain. Ya. Lafaznya Bapak, ada saya sholat di samping orang baru di masjid kami itu, masya Allah. Ya, dia melafazkan usolli fardhu isya keras. Saya 2 kali sholat di sampingnya itu, terganggu saya. Akhirnya sholat yang ketiga saya pindah ke lokasi sebelahnya lagi yang saya tidak mau, karena terganggu dengan apa? Lafaznya dia, ya. Walaupun niat kita ibadah, tetapi mengganggu orang lain yang sedang ibadah, ini tidak boleh. Saya pernah membaca ayat Al-Quran di Masjid Nabawi. Menurut saya ini sudah suara saya pendek, suara saya sudah tidak keras. Saya baca, ada seorang pemuda mahasiswa, ya, dia tepuk lutut saya, dia katakan akhfid. Dia bilang apa? Rendahkan lagi. Saya ditegur, ya.
Kalau saya mau emosi, ini tidak tahu orang ini. Saya sih pengajian malam Jumat di Baitul Ma'mur. Cuman ketika saya ditegur, ingat apa? Ternyata bacaan-bacaan Al-Quran saya itu, walaupun menurut saya sudah rendah, ternyata mengganggu dia lagi Maka ketika kita membaca Al-Quran pun dengan suara yang keras, sedangkan ada yang sholat, kira-kira yang sholat itu terganggu dengan bacaan kita? Ya, apalagi di masjid ini masalah tempat umum. Orang mempunyai hak masing-masing untuk melaksanakan ibadah. Bapak baca Al-Quran, jamaah yang lain juga mau sholat, sama-sama kita beribadah. Ya, kalau kita lihat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, mereka yang baca Al-Quran itu kan di sono, Pak. Kita di Indonesia, ya, banyak kan kita baca Al-Quran dengan keras, tanpa kita menyadari ada orang yang sholat terganggu. Ya, Taib, itu masalah niat. Jadi niat adalah letaknya di hati menurut kesepakatan daripada imam madhab yang 4. Ya, sehingga orang yang tidak was-was tidak perlu untuk melafazkan niat. Taib, mungkin baru niat. Ada pertanyaan? Taib, Bapak. Iya, wala tajlis walal kubur, kata Nabi. Iya, di kafuro. Iya, sebetulnya. Ya, di sini. Baik. Ya, permasalahannya yang jadi perbedaan pemahaman karena di Indonesia itu di kafur. Di kafur tadinya di plester. Ya. Secara teks hadisnya itu wala tajlisu 'alaiha, dan jangan engkau duduk di atasnya. Ya. Yang kita gali itu adalah 1 meter ukuran kali 2. Pemahaman kita di situ itulah yang kita gali itu. Ya. Amannya untuk pemahaman seperti ini kita tidak duduk di atasnya, walaupun itu di kicingnya, ya, plesternya. Amannya seperti itu. Ya. Kan masih ada tempat yang agak longgar yang lainnya, celah-celah antara kuburan, kita duduk di situ. Ya. Dan ini sebetulnya ya karena kebudayaan dan kebiasaan kita, kadang di kuburan kan masih ada tausiah. Panjang lagi tausiahnya di situ, kurang lebih setengah jam, itu lagi bikin kita capek jongkok, akhirnya kita pilih duduk seperti itu. Ya, padahal kan wajibnya kan di kuburan hanya tanam dia, doakan, sudah kita pulang seperti itu. Baik, mungkin begitu Bapak. Ya. Kalau di kampung saya itu biasanya kuburan itu pas depan masjid, biasanya seperti itu. Allah taala alam, ya. Sehingga sebagian itu memindahkan posisi masjid atau memindahkan kuburannya setelah paham tentang hal tersebut. Yang pertama, yang kedua, maaf ya, ketika kita hadir di Masjid Nabawi, di kuburannya Nabi, ya kan? Ketika kita berdiri lama di situ berdoa, ya, maka kita diangkat oleh askar. Ya Pak ya? Diangkat kita oleh askar. Karena mengapa? Dilarang kita berdoa menghadap kubur. Walaupun kuburannya Nabi, mereka mengatakan haram. Ya, mereka mengatakan haram. Askar-askar ini, itu kan mazhab Hambali, kita kan mazhab Syafi'i. Tidak, permasalahannya di situ adalah berdoanya kita menghadap ke kubur. Ya, adabnya ketika kita berdoa yang menyelisihi. Artinya apa? Kita menghadap ke kiblat. Adabnya seperti itu. Ya, Allah taala alam. Ya, di kampung saya sekarang sudah kuburannya sudah mulai diperbaiki. Posisi asta, kalau kampung kami namanya asta, ya, asta kayak musola kecil. Biasanya kami diajarkan untuk sholat tahajud, ngaji di situ, yang depannya ada kuburan. Sekarang sudah mulai digeser kita, ya. Allah taala alam, mungkin seperti itu Bapak. Satu lagi, silakan. Ya? Kayaknya sulit. Yang mana? Tahun-tahun berkarat yang kita hafal adalah melafazkan niat. Iya. Maka dipahamkan kepada kita yang dimaksudkan niat itu adalah yang di hati,
Dan ini ulama fikih, bukan saya yang katakan. Ulama fikih, kita merujuk kepada mereka. Ya. Intinya begini Ustaz. Ketika azan berkumandang, kita mendengarkan dan kita tahu bahwa kita adalah waktu sholat. Dan kita semua yakin kalau orang yang berakal pasti tahu ketika jam sekian itu adalah waktu sholat asar, maghrib, zuhur. Kemudian dari rumah sedang melihat Musa berbagai pakaian yang sholat. Maka saya pernah mendengar bahwa ketika dalam perjalanan dari rumah menuju masjid itu sudah dianggap sebagai sebuah niat. Itu ya. Sehingga tidak perlu baru niat. Bukan memperbarui, menentukan. Menentukannya, ya. Kalau kita lihat daripada mereka sepakat tempat niat di hati. Mereka berbeda, ulama berbeda. Apakah perlu menentukan dan tidak? Nah, ya, innamal a'malu binniyat. Ini yang mereka terjemahkan, mereka simpulkan daripada hadis ini. Sehingga sebagian pendapat, ya, tidak perlu kita menentukan. Karena mengapa berangkatnya kita dari rumah ke masjid ngapain? Main kelereng? Tidak. Bapak berdiri untuk menuju ke keran ngapain? Kalau bukan untuk wudu, itu sudah dihitung oleh dengan niat. Sebagian pendapat mengatakan seperti itu. Sebagian lagi mengatakan, ya, takyin, tentukan untuk menghilangkan was-was. Ya, tentukan dalam hati. Ya, supaya kan mengapa? Ingat, ketika kita sholat itu tidak aman daripada gangguan seton. Kemarin kita sudah bahas ada seton yang tugasnya mengganggu orang sholat, namanya siapa? Namanya siapa? Khanzab. Ya, ini tugasnya ini saja. Ya, ganggu orang sholat. Bapak kalau punya anak, walaupun bahasa Arab, jangan namanya Ibnu Khanzab, jangan. Ya. Nah, sebagian pendapat mengatakan tidak perlu menentukan takyin, ya. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, tentukan yang membedakan antara kamu sholat fardu dan sholat sunnah apa? Yaitu ketentuan dalam hatimu tersebut. Maka tentukan fardul asri seperti itu. Wallah ta'ala alam. Ini perbedaan masalah furu'nya, tapi usulnya mereka sepakat niatnya dalam hati. Ya. Baik, karena sudah waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan. Masih kita mau berdebat masalah niat nanti? Kelas, ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.